Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan uji kompetensi keahlian konten kreator. Sebelumnya, kenalin nama aku Anissa Zahra Nur Fadila dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Unpas. Aku baru mulai jadi konten kreator di 1 tahun terakhir ini. Awalnya di bidang fashion, tapi merambat ke beauty dan juga lifestyle. Oke, setelah perkenalan, aku bakalan sedikit jelasin brand identitas, sosial media brand, analisa STP, analisa audience brand, script konten yang aku buat, dan analisanya. Brand pertama yang aku pilih yaitu Raina Signature. Ini tuh brand hijab lokal asal Semarang yang fokusnya itu pada kualitas kainnya seperti penggunaan tencel, bambu, dan juga rayon. Seperti pada tagline-nya, Your Lifestyle Hijab. Berarti hijabnya itu yang modern, nyaman, tapi tetap elegan dan cocok buat semua aktivitas. Nah, filosofinya sendiri itu mereka bukan hadir hanya untuk mempercantik diri, tapi juga menghadirkan kenyamanan, keanggunan, dan kerapihan di setiap helainya. Jadi, bikin percaya diri setiap penggunanya deh. Raina Signature sendiri punya website resmi, media sosial, dan juga e-commerce buat mempermudah pembelian dan juga memperluas jangkauan audiensnya. Nah, kalau dilihat dari followersnya, antara Instagram dan TikTok itu lebih banyak followersnya TikTok. Salah satu penyebabnya adalah karena konten yang mereka buat itu lebih selaras dengan branding yang elegan, rapi, dan minimalis. Nah, itu tuh cocok banget sama karakter audiens yang ada di Instagram. Segmentasi produk Raina Signature sendiri yaitu menurut demografinya itu untuk perempuan usia 18-35 tahun yang berdomisili di kota-kota besar, suka gaya elegan, minimalis, dan juga rapi. Selain itu, pembelinya juga udah pasti suka banget sama daily wear yang nyaman dan berkualitas. Nah, untuk targetnya sendiri, dilihat dari harganya, customernya itu cenderung menengah ke atas, bukan untuk kaum mendang-mending. Positioning Raina Signature sendiri itu sebagai brand hijab yang elegan dan modern, yang dirancang dengan bahan pilihan untuk mendukung gaya hidup yang tetap nyaman dan juga cocok semua aktivitas. Audiens brand Raina Signature yaitu kebanyakan jenis kelamin perempuan dengan usia rata-ratanya itu 25-34 tahun dan berasal dari Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Bisa dibandingkan dari kedua konten yang ada di akun tersebut, audiensnya itu lebih banyak interaksi pada konten talk to kamera. Nah, skrip kontennya juga aku buat sendiri, mulai dari penentuan footage yang diambil, ketentuan, hook dan editan, dan juga captionnya. Ini behind the scene-nya, pencahayaan sebisa mungkin natural dari matahari karena akan lebih jernih, dan apabila lagi mendung biasanya dibantu sama ring light. Ruangannya sengaja dibuat redup supaya cahaya bisa lebih fokus pada objek yang kita kontenin. Dan terakhir itu di atas ada lampu warna kuning biar backgroundnya itu nggak terlalu redup dan ada sedikit hint warm. Oke, ini konten pertama yang aku buat. Ini konten edukasi, tutorial hijab tanpa voice over karena mengutamakan keestetikan. Nah, dilihat dari insight-nya, kita bisa menganalisa bahwa konten ini bisa berhasil menjangkau 5.336 akun dengan total tayangan 8.041 tayangan. Mayoritas penontonnya itu dari homepage sebesar 40,7 dan profil sebesar 38,6%, menunjukkan bahwa konten ini kuat di kalangan pengikut, namun belum optimal untuk jangkauan algoritma karena hanya 2,6% berasal dari tab Reels dan 1,9% dari Explore. Tapi karena 68% penonton adalah bukan pengikut, dari sisi interaksi, konten ini memperoleh total 216 engagement, yang berarti konten ini cocok untuk audiens brand. Dengan mayoritas penonton adalah perempuan, artinya secara keseluruhan insight menunjukkan bahwa konten sudah efektif untuk menarik perhatian. Next ke video yang kedua, ini beda brand tapi produknya sama-sama hijab. Brand High Jacket ini adalah brand lokal, pionir brand Jakarta Muslim Fashion Week asal dari Bandung yang fokus pada jaket, pakaian luar yang ramah hijab, dan juga produk hijab tentunya. Tagline-nya itu Empower Modestly, berarti memberdayakan perempuan melalui pilihan busana yang tetap menjaga kesopanan, namun tetap memberikan rasa percaya diri. Filosofi High Jacket sendiri yaitu menunjukkan bahwa pengguna pakaian tertutup seperti hijab dan jaket yang syar'i bukanlah batasan, tetapi justru bisa jadi sumber kekuatan, kebebasan berekspresi, dan jati diri seseorang. Media sosialnya sendiri masih sama, yang membedakan itu High Jacket punya channel YouTube untuk media edukasi dan storytelling. Selain itu, High Jacket juga konsisten di berbagai acara besar dan juga memiliki komunitas. Analisa STP-nya juga tidak berbeda jauh. Yang membedakan yaitu pada target psikologinya, yaitu mereka-mereka yang suka bergaya, interest terhadap kesehatan dan kebugaran, sehingga bisa menggunakan jaket-jaket koleksi High Jacket untuk aktivitas olahraganya supaya tetap sopan namun tetap modis.
Analisa audiens brand pada brand Hijacket justru lebih menonjol pada usia 18-24 sebanyak 64%. Konten unggulannya sendiri yaitu konten hard selling dalam lifestyle seperti traveling, umroh, dan pengajian. Yang membedakan pada skrip kontennya yaitu ada skrip untuk voice over yang dibuat dengan storytelling. Ini dia behind the scene-nya. Pemilihan outfit juga sangat penting untuk menyesuaikan dengan warna hijab. Nah, ini dia konten yang aku buat dengan pilar storytelling, soft selling. Nah, ini dia analisa berdasarkan insight konten tersebut. Reels ini cenderung lebih sedikit tayangan, yaitu 4.456 tayangan dari 2.437 akun dengan interaksi 203. Kebanyakan dari homepage yaitu 46,5% dan profile 26,6%. Data ini menunjukkan bahwa konten ini kuat di kalangan pengikut. Dan 41% merupakan bukan pengikut, menunjukkan efektivitas dalam menjangkau audiens baru. Terakhir yaitu kesimpulan perbandingan antara konten Hijacket dengan Raina Signature. Konten edukasi estetik yaitu Raina Signature terbukti lebih unggul dengan 8.041 tayangan dan jangkauan non-pengikut yang eksploratif sebesar 68,3%. Keunggulan utama konten estetik adalah tingkat save yang tinggi yaitu 35, yang menandakan konten tersebut berhasil memberikan nilai inspirasi karena produk yang direview sedang tren. Sedangkan konten storytelling yang Hijacket itu mendapatkan minat lebih rendah yaitu 4.456 tayangan, terutama karena tingginya hambatan konsumsi. Karena audiens cenderung malas mendengarkan sampai akhir sehingga di-skip. Meskipun memiliki komentar yang baik, konten VO ini membutuhkan fokus dan waktu lebih lama bagi penonton untuk mencerna narasi, sehingga cenderung di-skip oleh audiens baru yang secara scrolling. Namun, dari sisi demografinya, kedua konten tetap relevan karena memiliki target yang sama yaitu perempuan. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Universitas Pasundan yang sudah menyediakan fasilitas BNSP dan PT Klorin Digital Media yang telah membantu menyelenggarakannya.